welcome back di day yang ke-8. Nah, di sini saya sudah mengedit videonya ya. Nah, di pagi hari ini IHSG itu longsor dalam 3-4%, 3-4%. Nah, di sini saya sudah menemukan solusi mengapa kok yang itu nggak full ya rekamannya. Nah, di sini saya displaynya itu saya buat 100%, yang kemarin tuh defaultnya tuh 150%. Nah, sehingga ini bisa lah. Nah, karena semakin besar layarnya, tangkapan layarnya, nah sini saya ngedit dengan sesuai kebutuhan saya. Ada 3 mini stock price. Nah, di sini saya juga mencari referensi, kebetulan ada di YouTube, terutama channelnya Yuga Arsana ya. Situ cukup bagus kontennya. Nah, di sini saya mengikuti beliau. Nah, sini saya mengikuti saham LAN ya. Saham LAN ini naik cukup kenceng. Nah, tapi tadi bid offernya dicabut, sehingga saya memutuskan berani masuk di 112 atau 113-an. Nah, di sini saya kira tuh nggak dapat teman-teman. Nah, di sini saya kira tuh nggak dapat. Makanya saya withdraw. Nah, pas withdraw itu di pojokan tuh ada keluar nilai apa ya? Ini saya masih berharap tuh ini saya dapat nih. Nah, pas ini dapat no reminder from the original order. Nah, ternyata saya dapat. Nah, saya dapat nih, saya malah deg-degan nih. Jadi saya place order aja sekalian niatnya mau banting di 114 kalau nggak kejemput. Tapi karena 114 nya ditebelin dan masih pagi ada power buy, sehingga saya yakin ya dapat. Nah, di sini masih cuan. Nah, di sini saya nambah modal dapat THR. Nah, lumayan. Nah, di sini saya cari-cari lagi ya. Di sini karena ya IHSG merah nih, semua saham merah semua. Di sini saya juga ngecek BBRI karena saya ada satu lot di situ dan saya mau keluar dulu lah, walaupun dalam masih posisinya itu. Nah, di sini sambil menunggu sih saya lagi ngecek yang lain ya, Bima dan sebagainya. Ini saya percepat. Nah, ini masih kurang satu masalah lagi nih. Yang bagian saya ngedit mempercepat nih tadi. Nah, ini kan tadi hub ini tuh juga ini ya, apa namanya? Nah, ini beda lagi nih. Hub ini bekas Bandar Nano nih. Setelah ARB ditarik lagi arah, terus nanti mau ditarik lagi ARB. Nah, di sini saya menolak untuk ikut ya, walaupun ada hakikat mau FOMO. Nah, di mau FOMO itu saya nggak mau, walaupun niatnya tuh tetap mau masuk. Nah, pasti nanti takutnya ARB ya. Nah, ini ya kembali lagi ke masalah yang tadi. Nah, di sini saya masalahnya tuh kalau videonya saya percepat, nah itu pasti nanti keluar yang semacam hijau-hijau lah. Nah, di sini saya niatnya tuh mau masuk karena tapi bid offernya tipis dan saya takut nanti malah ARB, dan saya masuk di 314 dan dapat kelihatannya. Nah, dapat kan. Dan sini saya panik karena udah dikunci 9.000 lot. Nah, ya kepanikan. Nah, karena panik saya ikutan jual di bawah. Nah, 316. Nah, di sini 316 nih sebenarnya mau saya naikin ke 318, tapi karena ya saya dapat lagi, masih cuannya segitu karena target saya 2,5% dari portofolio ya setiap harinya. Mana nih modal kecil. Nah, sini cari lagi. Nah, saham-saham yang keluar tuh rata-rata merah semua ya, Nah, BBRI, BBCA pun mau ARB itu baru pertama kali nih. Dan saya juga setelah cari-cari sih banyaknya tuh saham-saham yang unexpected yang keluar. Nah, sini saking karena terlalu sepi ya kan, karena mungkin pada ngurusi hasil swing dan sebagainya. Nah, di sini kan hub juga naik kencang ya. Nah, di sini saya nggak berani FOMO nih, nunggu dia koreksi dulu. Nah, pas koreksi itu saya juga tetap nggak berani teman-teman, karena ya tiba-tiba ditarik kencang, kan brutal kan. Nah, tiba-tiba aja
Tapi kelihatannya saya masuk 2 kali deh. Saya masuk 2 kali nggak dapat semua. Saya coba lihat. Nah kan dibanting. Nah terus ada fake bid 10 ribuan semua. Nah sini saya nggak dapat, panik lah, nggak dapat. Saya langsung cepet-cepet keluar kan, takut nanti keguyur. Nah, apalagi ini sudah spam 1 lot semua nih, wah gawat. Nah, banting lagi. Nah, ini nah kan lepas. Nah, setelah itu lepas nih, saya masih mau saya panik mau ngambil di 165 kelihatannya, tapi tetap nggak dapat. Dan saya naikin tetap nggak dapat lagi. Iya, tanya. Nah, dan ya udahlah. Seperti itu. Padahal enak tuh kalau dapet ya kan. Nah, saya udah nggak FOMO lagi karena saya tahu itu cukup berbahaya ya sahamnya. Udah bantingannya cukup keras, kanan kirinya. Nah di sini saya juga ngecek di mana stock gainer. Nah di stock gainer ini saya cek satu-satu sih saham yang 2000-an ya, 2000-an 1000-an. Nah disitu nggak stong ya kalau buat nggak cuan ya, kalau buat scalpingan. Nah, maaf kalau ada suara motor. Nah biasanya saya masuk itu di saham-saham yang naiknya kenceng ya. Naiknya kenceng ada volumenya, tapi nggak terlalu tebal. Nah energi ini ada masih itu ya, cuan segitu. Nah energi ini sahamnya terlalu tebal tuh, ada 214 itu ditembokin gede banget. Nah ini kan udah tebelin lepas lagi ya di hook ya. Jadi saya takutnya mau masuk nih, takut keguyur, apalagi tadi barusan ARB kan. Nah, tapi karena udah liburan lama ya kan, jadi jiwa-jiwa FOMO nih udah gak terkendali. Nah, tapi saya memutuskan untuk gak masuk ya. Walaupun semenarik apapun, karena ya banting-bantingannya kayak di saham nano baut itu, takut saya. Nah, ini saya mandek ini karena saya kelihatannya ngurusin yang di akun BBRI yang ada lotnya BBRI itu, karena mau ARB ya, takutnya kekunci beberapa kali. Nah ini saya KBL ini nah kenceng tapi nggak di ring sepi ya. Nah Bima habis naik, saya cek-cekin satu-satu lah, orangnya banyak yang lebih banyak merahnya ya. Dan saya ini memutuskan masuk di 312 karena jujur spekulatif buy. Nah di sini saya berpikir untuk wah nih salah nih, wah nih tuh kok FOMO nih, gagal nih, wah bisa tadi cuan yang tadi bisa chaos nih. Nah tapi karena 312 nya ditebelin, 314 nya dimakan, nah PD kan, nah wah tebelin lagi, wah masih ada pelaku pasar nih. Nah walaupun di spam 1 lot, nah setelah itu ditebelin lagi. Nah saya memutuskan untuk ikut nebelin juga nih kelihatannya, karena takut keguyur kan. Nah, ini saya memutuskan untuk ikut juga. Nah di sini saya agak sedikit panik ya kan. Nah mana saya buka order list, ini saya klik dulu. Nah ini saya nunggu antriannya tuh, saya klik terus karena udah apa ya, tadi kan habis naik itu polanya tuh, habis naik dikeprek, naik keprek lagi, naik keprek terus keprek lagi. Nah, akhirnya dan ya kan, dan ini cukup bersyukur. Nah tambah lagi jadi 21 ya. Nah di sini saya menghitung ada udah 7.200.000 ya. Kalau di atas 10 juta transaksinya kan dikenakan PPN 10.000. Saya pernah 2 kali itu dikenain PPN
biaya materai maksudnya 2 kali 10 ribuan. Nah untuk yang modal gede jelas gak kerasa ya kan, mungkin dapat 100, 200, 10 ribu mungkin nggak begitu kerasa ya. Kalau yang saya ini yang cuannya masih ada 10-an ribu ya, potong 10 ribu itu cukup itu ya, pegel juga ya, pernah 2 kali. Nah sini saya mikir nih, bagian yang ini tuh karena 7.200.000 berarti kan mas dengan cash buy 1.320.000-an itu gimana saya caranya maksimal lah. Nah di sini saya mikir pakai kalkulator, dan ini agak lama karena saya memutuskan untuk yang di saham yang di mau ke 200-an, ibarat kata yang saham 170-an ini saya berani ngambil di 50 lot aja. Nah tapi kalau saham yang udah ada 190, 189, nah itu mau ke 200, nah itu saya malah ngurangi lagi, nggak berani banyak-banyak. Nah ini ya STCP ini semuanya bid overnya tipis-tipis semua nih. Nah kan kosong-kosong. Nah karena nggak dapet, itu ceritanya nggak dapet sih, nggak berani masuk maksudnya. Nah di sini saya karena udah sepi ya kan, maksudnya laku pasarnya tuh cuman banyak-banyaknya tuh yang bid overnya tipis-tipis ya, dan cukup sepi lah menurut saya. Nah sini saya memutuskan untuk masuk saham globe dengan spekulatif buy yang tingkatannya tinggi banget ya, karena FOMO. Nah, karena bid overnya tipis banget, keuntungannya sih jelas bisa cuan lebih dari 2-3 tik ya, tapi resikonya juga itu ya, berbanding lurus ya, bisa loss 2-3 tik langsung, bahkan mungkin langsung bisa ARB. Tipis banget. Sini mau masuk. Nah saya tahan karena saya tahu nih, kalau saya masuk di 171 atau 170 ngikut nebelin, nanti bisa terjun bebas di 161, bisa tewas juga nanti. Nah sini untungnya ya, katanya saya masuk di 158, saya masih ingat yang ini. Nah udah nebelin saya agak yakin, dan saya nunggu ada yang ngambil dulu nih di bawah. Nah itu kan ada 1000-an. Nah 1000-an nih 158 katanya, saya yakin di 158. Nah ini udah tersedia sih barangnya sih, nah, tapi masih belum. Nah sini bel juga masih manggung. Nah, saya lihat sebentar sih, maksudnya bel masih manggung, dan ya, dan saya lebih milih klub karena ya itu bid overnya tipis, dan udah mau jam 10 ya, jam 10 saya ada keperluan lain, dan ISG potensinya gini, saya masuk di 161 ternyata. Nah di sini 161 tuh saya kayak waduh salah nih, kenapa aku FOMO, kenapa saya FOMO ya, kenapa tadi seharusnya saya nggak ngambil saham ini, penuh penyesalan sih tadi, tapi untung banget. Nah ini ya saya buat pembelajaran juga buat saya nih. Nah ditarik langsung, saya tanpa basa-basi langsung banting di 169. Nah di sini kan tadi saya belinya di 161 ya kan, tapi karena tulisannya tuh di 158 ya, average sebelahnya 169 itu. Nah jadi saya agak bingung nih. Nah saya kira 161 ya kan, saya pikir dah tambah cuan ya kan, saya langsung banting di 161 dan jadi Rp29.000. Dengan total cuan sih nyaris di 9.200.000-an. Sekian video untuk day ke-8 ini, sampai jumpa di day berikutnya. Terima kasih.